How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light. Dalam biografinya disebutkan bahwa ketika Einstein umurnya 16 tahun, dia membayangkan apa jadinya kalau dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Ha, Einstein, wake up! I wasn't sleeping, so I was thinking. Perjalanan manusia dalam memahami ruang dan waktu telah mencapai banyak pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah teori relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Namun, ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern mengungkap konsep waktu yang relatif dan perjalanan mendekati kecepatan cahaya, ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang diyakini oleh umat Islam sebagai salah satu mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan biasa. Nabi Muhammad SAW dikisahkan menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha dalam satu malam. Secara akal sehat, perjalanan ini mustahil dilakukan dalam waktu yang begitu singkat jika hanya mengandalkan hukum fisika klasik. Namun, bagaimana jika peristiwa ini bisa dijelaskan dengan konsep relativitas waktu? Melalui video ini, kita akan menelusuri apakah Isra Mi'raj dapat dikaitkan dengan konsep yang diperkenalkan oleh Einstein, termasuk dilatasi waktu dan kemungkinan perjalanan melintasi dimensi lain. Jika waktu bisa berjalan lebih lambat bagi seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, mungkinkah Nabi Muhammad SAW mengalami fenomena serupa? Ataukah ada dimensi lain yang memungkinkan perjalanan ini terjadi tanpa batasan waktu yang kita pahami? Mari kita kupas bersama, membuka diskusi ilmiah tanpa mengurangi aspek keimanan, dan mencoba memahami bagaimana sains dan spiritualitas bisa berjalan berdampingan dalam mengungkapkan misteri sebesar ini. Tahun 621 Masehi, di kota Mekah yang sunyi di malam hari, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang kelak menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang penuh makna dan hikmah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW tengah mengalami tahun yang sangat berat dalam hidupnya, yang dikenal sebagai Am al-Huzn, yaitu tahun kesedihan. Dua orang terpenting dalam hidupnya, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yang selalu melindunginya, yaitu Abu Talib, telah wafat. Ditambah lagi penolakan dan persekusi dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan duka dan penuh tekanan, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan sebuah perjalanan yang luar biasa, yaitu suatu perjalanan yang melampaui batas-batas ruang dan waktu, sebagai bukti kebesarannya serta sebagai peneguhan keimanan bagi Rasulullah SAW dan umat Islam. Malam itu, Rasulullah SAW sedang beristirahat di sekitar Ka'bah atau di rumah Ummu Hani, ketika malaikat Jibril datang membangunkannya. Dengan penuh hormat, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menuju ke suatu tunggangan istimewa yang disebut burak, seekor makhluk bercahaya yang bergerak secepat kilat. Dengan kecepatan luar biasa, burak membawa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setibanya di sana, Rasulullah SAW disambut oleh para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa di dalam Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW menjadi imam dalam salat bersama para nabi, sebuah simbol kepemimpinan beliau atas umat manusia dan risalah Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Setelah menyelesaikan sholat, perjalanan pun berlanjut dari Masjidil Aqsa
Jibril mengantarkan Nabi Muhammad SAW naik ke langit melalui Mi'raj, semacam tangga cahaya yang membawa beliau dari satu lapisan langit ke lapisan langit berikutnya. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, ada Nabi Yusuf yang dikaruniai wajah yang paling tampan. Di langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, ada Nabi Musa. Akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu rumah ibadah para malaikat yang sejajar dengan Ka'bah di bumi. Perjalanan tidak berhenti di sana. Nabi Muhammad SAW dibawa lebih tinggi lagi hingga mencapai Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang menjadi batas akhir dari alam semesta, tempat di mana segala rahasia ilahi tersimpan. Disinilah beliau menerima perintah langsung dari Allah untuk menjalankan salat 5 waktu. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 waktu salat dalam sehari. Namun saat Nabi Muhammad SAW turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa, beliau disarankan untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Hal ini terjadi berulang kali hingga akhirnya jumlah salat dikurangi menjadi 5 waktu, tetapi tetap memiliki pahala setara dengan 50 waktu salat. Setelah perjalanan yang luar biasa ini, Nabi Muhammad kembali ke bumi dan menempati dirinya masih berada di Mekah. Seolah-olah semua ini terjadi dalam sekejap. Namun pengalaman itu nyata. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy, tetapi banyak yang tidak percaya dan menganggapnya sebagai hal yang mustahil. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan teguh membenarkan cerita Nabi, yang membuatnya mendapat gelar As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sebuah dunia di mana waktu tidak selalu berjalan sama untuk setiap orang. Seorang astronot yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya bisa kembali ke bumi dan menemukan bahwa orang-orang yang dikenalnya telah menua jauh lebih cepat daripada dirinya. Atau bahkan Anda menaiki kereta yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Apakah mungkin waktu bagi Anda berjalan lebih lambat dibandingkan seseorang yang berdiri diam di stasiun? Ini bukan sekedar cerita fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang ditemukan lebih dari 1 abad yang lalu oleh seorang pria yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Dia adalah Albert Einstein. Pada akhir abad ke-19, dunia sains percaya bahwa mereka telah memahami hampir semua hukum dasar alam. Isaac Newton telah memberi kita hukum gerak dan gravitasi yang tampaknya menjelaskan bagaimana dunia bekerja dengan sangat akurat. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Cahaya yang telah lama menjadi misteri bagi para ilmuwan tampaknya tidak mematuhi aturan yang sama. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Albert Michelson dan Edward Morley pada tahun 1887, ditemukan bahwa kecepatan cahaya selalu tetap, tidak peduli seberapa cepat sumber atau pengamatnya bergerak. Hasil ini membingungkan banyak ilmuwan, kecuali satu orang, yaitu Albert Einstein. Pada tahun 1905, dalam sebuah makalah ilmiah yang dia terbitkan yang berjudul Teori Relativitas Khusus, Einstein menemukan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa selalu konstan, tidak peduli dari mana atau bagaimana cahaya itu dipancarkan. Tetapi jika cahaya selalu memiliki kecepatan yang sama bagi semua pengamat, maka ada sesuatu yang harus berubah, dan sesuatu itu adalah waktu dan ruang itu sendiri. Salah satu prediksi paling mengejutkan dari teori ini adalah dilatasi waktu. Bayangkan, kita memiliki sepasang saudara kembar, Budi dan Adi. Suatu hari Budi pergi keluar angkasa dengan roket yang dapat melaju hampir secepat cahaya, sementara Adi tetap tinggal di bumi. Budi menghabiskan 10 tahun perjalanan bolak-balik menuju bintang jauh. Namun ketika ia kembali ke bumi, ia terkejut karena Adi yang dulu seusia dengannya kini telah menua.
puluhan tahun lebih tua dibandingkan dirinya. Fenomena ini disebut paradoks kembar, dan ini adalah akibat langsung dari dilatasi waktu. Semakin cepat seorang bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi dirinya dibandingkan dengan seseorang yang diam. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini sekedar teori atau benar-benar terjadi di dunia nyata? Jawabannya sudah terbukti pada tahun 1971. Ilmuwan Joseph Hevele dan Richard Keating melakukan eksperimen menggunakan jam atom yang sangat presisi. Mereka membawa jam ini dalam penerbangan keliling dunia dan membandingkannya dengan jam atom yang tetap berada di darat. Dan hasilnya, jam yang bergerak dengan pesawat mengalami perbedaan waktu yang kecil, namun terukur dibandingkan dengan jam yang ada di darat. Hal ini tepat seperti yang diprediksi oleh Einstein. Tetapi ini bukan hanya eksperimen laboratorium. Teknologi yang kita gunakan setiap hari bergantung pada relativitas waktu. Sistem GPS yang digunakan untuk navigasi di ponsel Anda itu mengandalkan satelit yang mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi. Jika efek dilatasi waktu tidak diperhitungkan dalam sistem ini, maka perhitungan lokasi kita akan melenceng hingga beberapa kilometer per hari. Dengan konsep dilatasi waktu, kita mulai menyadari sesuatu yang menakjubkan, yaitu waktu tidak mutlak. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar, apakah mungkin melakukan perjalanan waktu? Secara teknis, kita sudah melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Jika kita dapat bergerak mendekati kecepatan cahaya atau berada di medan gravitasi yang sangat kuat, waktu bagi kita akan berjalan lebih lambat dibandingkan bagi orang yang lain. Dalam arti tertentu, kita bisa memperlambat proses penuaan dan melompat ke masa depan. Namun, perjalanan waktu ke masa lalu masih menjadi teka-teki besar. Relativitas umum yang dikembangkan oleh Einstein memungkinkan kemungkinan lubang cacing atau terowongan yang bisa menghubungkan dua titik dalam ruang dan waktu. Tetapi hingga kini belum ada bukti eksperimen yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bisa kembali ke masa lalu. Albert Einstein mungkin telah meninggal pada tahun 1955, tetapi warisannya terus hidup. Teorinya telah diuji berulang kali dan setiap kali hasilnya mendukung temuannya. Kini, para ilmuwan masih mencoba memahami alam semesta lebih jauh dengan menggabungkan relativitas Einstein dengan mekanika kuantum untuk menemukan teori segala sesuatu. Sebuah teori yang bisa menjelaskan semua fenomena alam, mulai dari pergerakan bintang hingga perilaku partikel subatomik. Dari setiap jam di pergelangan tangan kita hingga perjalanan antar bintang di masa depan, relativitas Einstein telah mengubah cara kita memahami waktu dan ruang. Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan yang lebih besar. Jika waktu bisa melambat, mungkinkah suatu hari kita benar-benar bisa melampaui batasan waktu itu sendiri? Perjalanan Isra Mi'raj tentu mengundang banyak pertanyaan, terutama dalam konteks ilmiah. Bagaimana mungkin seseorang bisa menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang singkat? Jika dilihat dari sudut pandang fisika modern, kecepatan cahaya seringkali dianggap sebagai batas tertinggi dalam perjalanan fisik. Cahaya bergerak dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik, yang berarti dalam satu detik, cahaya bisa mengintai bumi lebih dari 7 kali. Dalam teori relativitas Einstein, waktu dan ruang tidak bersifat mutlak, tetapi relatif. Semakin cepat seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan baginya dibandingkan dengan orang yang diam. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Jika seseorang bisa bergerak mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu yang dirasakan olehnya akan jauh lebih singkat. Secara teori, perjalanan Isra Mi'raj bisa saja terjadi dalam sekejap jika mekanisme seperti ini berlaku. Namun, fisika saat ini menyatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang bisa bergerak lebih cepat daripada cahaya, karena energi yang dibutuhkan akan menjadi tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW bukanlah perjalanan biasa yang mengikuti hukum alam seperti yang kita kenal, melainkan sebuah mukjizat yang berada di luar batasan sains.
Namun, beberapa teori dalam fisika kuantum dan kosmologi modern menawarkan kemungkinan lain. Salah satu konsep yang menarik adalah teori lubang cacing atau yang sering disebut wormhole. Dalam teori relativitas umum, ada kemungkinan bahwa ruang dan waktu bisa dilipat sedemikian rupa, sehingga dua titik yang sangat jauh bisa dihubungkan dalam sekejap. Jika peristiwa Isra Mi'raj melibatkan mekanisme serupa, maka perjalanan yang tampak mustahil ini bisa dijelaskan sebagai perpindahan instan melalui dimensi ruang waktu yang berbeda. Selain itu, ada teori tentang dimensi yang lebih tinggi yang diajukan dalam fisika modern, terutama dalam teori string. Menurut konsep ini, alam semesta mungkin memiliki lebih dari 3 dimensi ruang yang kita kenal. Dan jika seseorang bisa mengakses dimensi yang lebih tinggi, perjalanan yang tampaknya lebih jauh bisa menjadi sangat singkat. Dalam konteks ini, bukan tidak mungkin bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan yang melibatkan dimensi atau realitas yang tidak bisa dijelaskan dengan sains konvensional. Namun perlu dipahami bahwa mukjizat dalam Islam adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak harus mengikuti hukum-hukum alam yang kita pahami. Meskipun sains modern menawarkan berbagai teori yang mungkin mendekati pemahaman tentang bagaimana perjalanan ini terjadi, tetap saja mukjizat adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan manusia. Isra Mi'raj bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang pengalaman spiritual yang luar biasa. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai tanda kebesaran Allah, bertemu dengan para nabi sebelumnya, dan menerima perintah salat sebagai ibadah utama umat Islam. Peristiwa ini mengandung makna mendalam yang lebih dari sekedar bagaimana perjalanan itu bisa terjadi secara fisik. Pada akhirnya, bagi umat Islam, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diterima sebagai bagian dari keimanan. Di luar batasan penjelasan ilmiah sains, mungkin bisa membantu kita memahami konsep perjalanan luar biasa ini dari berbagai sudut pandang. Tapi hakikatnya tetap merupakan mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah dan keistimewaan Rasulullah SAW.